Oke, Pak Korluh BPP Lubuk Pinang. Hari ini saya mau melakukan praktek unit 1 di mata kuliah Programa dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian. Jadi adapun yang mau saya gali informasinya itu mengenai tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian itu yang dimulai dari perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, penyusunan dan penulisan program penyuluhan pertanian itu. Jadi gimana kira-kira langkah awalnya untuk tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian itu, Pak Guru? Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu. Mungkin nanti kalau memang ada yang kesalahan, mohon dikoreksi. Jadi programa ini tujuannya adalah kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2016. Jadi programa ini dibuat untuk menyelaraskan antara program dari pemerintah dengan usulan dari pelaku utama dan pelaku usaha. Itu harus disinkronkan, dibuat secara sistematis sehingga menjadi pedoman untuk penyelenggaraan penyuluhan tahun ke depan. Nah, jadi dalam proses pengambilan keadaan dalam pengambilan keadaan itu ada Pak Guru, saya potong tadi menyelaraskan gimana tadi? Menyelaraskan untuk memadukan antara program dari pemerintah dari pemerintah dengan usulan usulan dari pelaku utama dan pelaku usaha atau gitu ya, usaha yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penyuluhan. Oke, lanjut Bro. Kemudian nanti kita kembali ke keadaan. Nah, keadaan ini ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama ada yang kita bahas pertama itu dalam dokumen program itu harus ada namanya IPW. IPW itu kepanjangan dari identifikasi potensi wilayah. Ini sebagai pedoman kita untuk menyelaraskan antara program pemerintah dengan potensi yang ada di desa kita. Kalau program desa berarti program yang potensi desa. Kalau kecamatan potensi kecamatan. Oke, saya coba potong Pak Guru. Untuk IPW ini kita ambil skop anggap desa jadi gitu kan. Nah, jadi kita harus itu subpoinnya yang terkandung dalam IPW ini apa aja kira-kira? Jadi ada minimal dua data yang harus ada, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. SDM sama SDA gitu kan. Lebih lengkap lagi ditambah dengan sumber daya ekonominya. Ekonomi yang terbaru sekarang sudah bisa lengkap dengan sumber daya ekonomi. Oke, lanjut. Kalau sumber daya alam menyangkut contohnya usia, jumlah penduduk, sumber daya manusia yang termasuk dalam sumber daya manusia antara lain jumlah penduduk, usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian, itu termasuk dalam sumber daya manusia. Tingkat pendidikan, jumlah laki-laki perempuan, itu kalau bisa ada dalam IPW. Itu untuk bisa melihat kinerja kan. Kalau sumber daya alam menyangkut pemanfaatan lahan, berapa yang dijadikan pertanian, hutannya berapa, perkebunannya berapa, nah, itu termasuk dalam sumber daya
alam. Kalau Berarti ekonomi dibuat dalam bentuk tabelasi. tabel, bisa datanya primer, bisa datanya data sekunder. Curah hujan juga masuk dalam sumber daya alam. Sumber daya Semakin gitu lengkap ya. semakin bagus. Berarti klimatologinya ya Pak Guru ya. Klimatologi. Kalau sumber daya ekonomi menyangkut perbankan, terus pengkreditan, kios, toko-toko tani itu termasuk dalam sumber daya ekonominya. Perbankan, kios, Bisa pengkreditan, perbankan sama perbankan. misalnya KUD. Oh gitu. Ya. Berarti lembaga keuangan mikro lah ya istilahnya. Itu termasuk dalam. Itu minimal dalam IPW seperti itu. Maka oke. Kemudian di keadaan pun sudah kita harus melakukan dalam proses. Jadi ada proses menampung aspirasi kan, usulan dari pelaku utama pelaku usaha. Jadi setelah IPW dapat, maka kita buatlah kegiatan yang namanya, kalau bahasa kami itu PRA, partisipasi PRA itu tujuannya untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Tujuannya itu untuk menampung aspirasi yang luar dari pelaku utama dan pelaku usaha secara partisipasi dari masyarakat. Nah, karena kita yang mau gali aspirasi. Oke. Pendekatannya pendekatan PRA. Ya. Jadi kita menggali aspirasi itu. Lalu kita padukan dengan program-program. Berarti itu kita mengadakan semacam rapat atau rembuk gitu ya Pak Guru. Kalau dalam undang-undangnya, dalam juknisnya, jadi itu pada saat musrembang des, di sana kita mulai proses PRA. Oke. Jadi kalau musrembang des itu kan keluar semua tuh, permasalahan. Di sana kita untuk menampung data itu, usulan itu. Jadi biar selaras dengan, karena musrembang kan desa, kemudian naik kecamatan, nah itu kan berkelanjutan. Jadi proses itu dilakukan sebelum musrembang des. Oke Pak Guru, itu tadi menyangkut masalah keadaan. Kita lanjut ke penetapan tujuan. Artinya semua proses tadi untuk penggalian informasi tentang keadaan tadi termasuk juga dari aspirasi masyarakat kan. Tentu kita menetapkan tujuan ya Pak Guru ya. Jadi sebelum perumusan keadaan. Ke perumusan ya. Oke, kalau ke perumusan keadaan, jadi kita golongkan seandainya ini ada dua keadaan yang bisa kita keluarkan dalam program, yaitu perilaku dan non perilaku. Nah, kalau yang keadaan perilaku itu keadaan kondisi teknis taninya. Contohnya ya kayak teknologi apa yang dikembangkan, contohnya bibit misalnya, berapa orang yang sudah pakai bibit unggul, nah itu di perilaku. Nah ada juga yang keadaan non perilaku. Nah keadaan non perilaku ini kondisi yang di luar perilaku petani. Contohnya sarana ini ya, saluran, saprodi itu termasuk dalam keadaan non perilaku. Dalam penyusunan keadaan perilaku kita menghitung. Nah, jadi intinya programnya itu harus terukur. Jadi contohnya kita mengambil salah satu keadaan tentang penggunaan pupuk organik misalnya. Kita kan bahas pupuk organik. Keadaan sekarang bagaimana penggunaan pupuk organik di desa kita? Contohnya ada 100 orang petani misalnya kan. Ternyata yang menggunakan pupuk organik hanya 50 orang. Nah, bahasa keadaannya adalah baru 50%. Baru 50% petani menggunakan pupuk organik. Nah, itu dalam perumusan keadaan. Jadi menggambarkan keadaan sekarang. Tapi harus terukur karena memang prinsip programa itu harus terukur.
harus bisa dilaksanakan. Apa bahasanya smart ya? Kalau bahasa kami itu smart. Bahasa mana tuh Pak Guru? Bahasa ini ya, bahasa Kalau smart bahasa bahasa Inggrisnya kan pintar. ya, jadi smart itu panjangan. Oh gitu. Ada spesifik, ada measurable, ada Iya, iya. dictionary, ada realistik. Oh, dari Jadi situ itu ya, Pak aturannya Guru. ya, Hmm, ada. hmm, hmm. Oke, oke. Itu dalam perumusan permasalahan juga seperti itu. Keadaan juga seperti itu, harus terukur. Kalau Oke. sudah dapat keadaan baru Nah, permasalahan. kita lanjut sini Bu. Kalau menurut saya ini kan panduan praktek yang saya ikuti ini kan habis perumusan keadaan itu langkah selanjutnya bagaimana cara menetapkan tujuan. Nah, tujuan ini untuk menjawab keadaan. Menetapkan tujuan. Maksudnya menjawab keadaan itu? Ya, kita kan keadaan seperti ini. Tadi saya gambarkan tadi yang masalah organik tadi. Mm-hmm. Baru 50% menggunakan pupuk organik. Oke, itu keadaannya kan? Ya, itu keadaan. Kita mau tujuan kita apa? Mengubah ini kan? Iya, iya, iya. Jadi bahasa tujuan itu bahasa kerja. Meningkatkan keterampilan petani atau pengetahuan atau sikap lah. Meningkatkan perilaku petani dalam penggunaan pupuk organik. Berapa persen harus disebutkan? 5%. Kalau 5% berarti ya jadi 5%. Berarti itu juga harus terukur. Terukur. Artinya kita mengejar target hanya 10 orang per tahun, berarti cuma 10%. Berarti artinya secara kesimpulannya penetapan tujuan tadi adalah itu meningkatkan keadaan sekarang lebih baik Ya. untuk kedepannya gitu kan? Kan keadaan yang ada sekarang ke arah yang lebih baik untuk kedepannya dengan catatan tolak ukurnya gitu kan tertentu Ya, gitu. harus terukur, jadi harus terukur, harus bisa dilaksanakan. Contohnya ini harus realistis lah. Contohnya jangan merencanakan hal yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin kita lakukan. Nah, okay. Makanya kadang-kadang cukup persen tingkatannya karena kan bersinambungan. Itu dalam perumusan tujuan. Oke, ini mungkin yang terakhirnya ini penyusunan program tadi. Penyusunan dan penulisan program, penyusunan dan penulisan program. Oke. Nah, dalam penyusunan program yang tercantum dalam Undang-Undang 47 sudah dijelaskan juga ada beberapa unsur dalam penyusunan program, itu keadaan tadi, kemudian ada tujuan, kemudian ada permasalahan, ada rencana kegiatan. Nah itu ada 4 kegiatan, ada 4 poin besar. Keadaan, kemudian tujuan, kemudian permasalahan, lalu rencana kerja. Dalam keadaan itu tadi termasuk dengan potensi IPW, kemudian ada perilaku dan non perilaku tadi, bagaimana keadaan perilaku petani dengan non perilaku petani. Kemudian dengan ada juga dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan, tentunya kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu juga termasuk dalam keadaan. Bisa digambarkan dalam keadaan. Contohnya pemerintah kabupaten mengembangkan tanaman padi misalnya, atau peningkatan produksi padi, maka kita sinkronkan dengan kegiatan itu. Oke. Mungkin cukup di situ dulu Pak Guru. Mungkin di lain hari saya juga akan mau mungkin praktek langsung untuk menyusun
program penyuluhan. Oke. Oke, bagus. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Dosen ya.